Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Semoga makin semangat ya puasanya. Saya Widya Skatul Umaroh, perwakilan dari kelompok 3, akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya sebelum kita membahas mengenai materi yang akan kita sampaikan. Baik, jadi untuk materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Widya Skatul Umaroh dengan NIM 1817201251, dan pemateri yang kedua yaitu Mbak Mutiara Gading Irawan dengan NIM 1817201236, dan pemateri yang terakhir yang paling ganteng yaitu Mas Nurholik Razak dengan NIM 1817201238. Teman-teman, untuk materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai return dan risiko dalam keuangan syariah. Jadi ada 5 subbab yang akan kita bahas, yaitu yang pertama perhitungan return, yang kedua perhitungan tingkat keuntungan yang diharapkan dan risiko, yang ketiga efek diversifikasi, yang keempat risiko dan return portofolio lebih dari 2 aset, dan yang kelima adalah model indeks tunggal. Kita langsung aja cus ke materi yang pertama. Widya Skatul Umaroh, pemateri yang pertama dengan NIM 18172051 akan membahas mengenai perhitungan return. Jadi sebelum kita masuk ke perhitungan, kita lebih baik mengenal mengenai return dulu ya. Return itu bisa dikatakan sebagai tingkat keuntungan atau kembalian modal. Jadi return itu bisa disebut dengan hasil investasi atau tingkatkan keuntungan yang diperoleh oleh investor dalam melakukan investasi. Jadi yang ditunggu-tunggu itu atau hasil investasinya yang ditunggu-tunggu itu adalah returnnya atau tingkat keuntungannya. Menurut Eduardus Tandelin mengartikan bahwa pengembalian atau return investasi ini sebagai salah satu faktor yang mendorong interaksi para investor dan juga sebagai imbalan atas rasa keberaniannya menjadi investor dalam menanggung setiap risiko investasi yang sudah dilakukannya. Ungkapan yang sangat terkenal di dunia investasi yaitu high risk, high return, yang artinya bahwa saat risiko investasi semakin tinggi, maka akan semakin banyak juga potensi atau tingkat keuntungan yang diperoleh oleh investor tersebut. Kita lanjut ke formula menghitung return ya. Setelah kita mengetahui apa sih pengertian return, kita akan membahas mengenai formula menghitung return atau tingkat keuntungan. Return sama dengan PT dikurangi PT-1 ditambah DT dibagi PT-1 dikali 100%. Bisa dilihat sendiri ya di PPT, di mana PT itu menunjukkan harga atau nilai pada periode T, PT-1 menunjukkan harga atau nilai pada periode sebelumnya atau T-1, dan DT itu dividen yang dibayarkan pada periode T. Jadi formula menghitung return ini bisa digunakan dalam harian, bulanan, dan tahunan. Misalnya contohnya ada di PPT ya, bisa dibaca sendiri. Akan saya bacakan. Ani membeli aset keuangan atau Dayen dalam bentuk saham dengan harga Rp1.000. Kemudian 1 tahun mendatang Ani menjual dengan harga Rp1.200. Perusahaan membayar dividen sebesar Rp100 pada tahun tersebut. Berapa tingkat keuntungan return investasi Ani tersebut? Jadi, untuk menyelesaikan masalah Ani ini dalam memperoleh tingkat keuntungan, langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu di mana return sama dengan harga atau nilai pada periode T-nya itu sebesar 1.200 dikurangi harga atau nilai pada periode sebelumnya atau T-1 itu sebesar 1.000 ditambah dividen yang dibayarkan pada periode T yaitu sebesar Rp100, kemudian dibagi dengan harga atau nilai pada periode sebelumnya atau T-1 berarti dibagi 1.000, terus dikalikan 100%, jadinya 30% ya setelah kita hitung. Jadi investor memperoleh keuntungan sebesar 30% per tahunnya. Baik, untuk subbab yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai tingkat keuntungan atau return yang diharapkan
dan resiko. Jadi sebelum kita menuju ke perhitungan lagi ya, kita mengetahui dulu resiko itu bisa didefinisikan sebagai apa. Jadi resiko itu didefinisikan sebagai kemungkinan penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Jadi resiko itu misal dalam usaha atau dalam apa kan kita pasti akan mengalami resiko kan. Jadi sebelum kita melakukan suatu hal, kita juga harus mempertimbangkan resikonya. Karena setiap apa yang kita lakukan itu bisa menimbulkan resiko. Untuk mengoperasionalkan definisi tersebut, kita bisa menggunakan standar deviasi. Apa sih itu standar deviasi? Standar deviasi itu bisa disebut dengan penyimpangan dari hasil yang kita harapkan. Standar deviasi itu digunakan yang pertama yaitu mengukur resiko, dan yang kedua semakin besar standar deviasi tingkat keuntungan suatu aset semakin tinggi resiko aset tersebut. Jadi semakin besar penyimpangan tingkat keuntungan suatu aset, maka resiko pun akan semakin besar atau semakin tinggi. Jadi teman-teman, kita akan menuju ke perhitungan tingkat keuntungan yang diharapkan dan resiko. Jadi mempunyai rumus, yaitu bisa dilihat ya di PPT, di mana ER ini menunjukkan tingkat keuntungan yang diharapkan, kemudian PI itu menunjukkan probabilitas untuk kondisi atau skenario I, kemudian RI itu menunjukkan return atau tingkat keuntungan pada skenario I, kemudian ada sigma R itu menunjukkan standar deviasi return atau tingkat keuntungan, dan yang terakhir yaitu ada sigma R kuadrat di mana variance return atau tingkat keuntungan. Baik, untuk memperdalam rumus kita harus menguji suatu masalah ya, dimana di sini dicontohkan, misalkan ada dua aset yaitu A dan B. Misalkan kita itu memperkirakan beberapa skenario di masa mendatang dengan probabilitas dan tingkat keuntungan yang terjadi. Bisa dilihat di tabel ya, itu ada kondisi perekonomian, probabilitas. Jadi kita akan menguji aset muamalah dan syariah, di mana dalam kondisi perekonomian itu ada tanggapan sangat baik, normal, jelek, dan sangat jelek. Kemudian di kolom terakhir ada tingkat keuntungan yang diharapkan ya, bisa dilihat sendiri nilai-nilainya. Ada satu perhatian ya, bahwa dalam probabilitas yang berjumlah 0,2 plus 0,2 dan selanjutnya itu sama dengan 1. Ada dua hukum probabilitas, yaitu yang pertama jumlah probabilitas harus sama dengan 1, dan yang kedua nilai probabilitas harus lebih besar atau sama dengan 0. Untuk menyelesaikannya kita bisa lihat di PPT ya, ER muamalah atau tingkat keuntungan yang diharapkan aset muamalah, yaitu kita masukkan nilai probabilitas yang terlebih dahulu 0,20 ditambah nilai dari muamalah dan dihasilkan dengan 9%. Kemudian yang kedua yaitu ER syariah atau tingkat keuntungan yang didapatkan syariah, itu dimasukkan nilainya, kemudian ditemukan hasilnya 5,2%. Dapat disimpulkan ya dari penyelesaian tadi, di mana tingkat keuntungan yang diharapkan untuk saham muamalah itu lebih tinggi dibandingkan dengan saham syariah. Tapi ada pertanyaan, apakah dengan demikian aset muamalah lebih dipilih dibanding dengan aset syariah? PPT ini di mana sigma A kuadrat itu kita masukkan nilai probabilitas yang terlebih dahulu, kemudian kita masukkan nilai muamalah, dan kita masukkan 9 kuadrat itu berasal dari tingkat keuntungan yang diharapkan muamalah, itu pada perhitungan PPT yang sebelumnya ya tadi. Ditemukan hasil 36,5, kemudian kita disigmakan A, itu sama dengan 36,5 pangkat 1 bagi 2, itu hasilnya 6,04%. Kemudian yang sigma B atau sigma syariah kuadrat itu sama dengan kita masukkan nilai probabilitas yang terlebih dahulu, kemudian kita masukkan nilai dari penilaian saham syariah atau aset syariah. Ditemukan hasilnya yaitu 2,86, kemudian kita masukkan ke sigma B sama dengan 2,86 pangkat 1 bagi 2, itu dihasilkan 1,69%.
Dari contoh tadi menunjukkan angka-angka yang kita harapkan, di mana semakin tinggi tingkat resiko suatu aset, maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang kita harapkan dari aset tersebut. Baik, terima kasih Mbak Widya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai efek diversifikasi. Jadi efek diversifikasi yaitu penurunan risiko covariance, koefisien korelasi antar aset. Jadi korelasinya semakin mendekati negatif 1 mempunyai potensi yang lebih besar untuk menurunkan risiko portofolio. Hanya saja jika korelasi antara dua aset tersebut sempurna dan searah, maka diversifikasi tidak mempunyai efek penurunan. Dalam situasi ini, resiko portofolio mempunyai efek penurunan resiko. Jadi dalam situasi tersebut, resiko portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari resiko aset individualnya. Jadi jika sejumlah aset resiko portofolio tersebut ditambah dengan random, maka ada kecenderungan resiko portofolio tersebut akan semakin kecil. Semakin ditambah jumlah asetnya, penurunan resiko portofolionya semakin mengecil. Jadi yang dihitung menggunakan standar deviasi itu menunjukkan penurunan yang semakin melambat dengan ditambahnya jumlah sekuritas. Pola semacam itu merupakan pola yang diharapkan jika kita menambah sekuritas secara random untuk suatu portofolio. Ada sebagian resiko yang bisa dihilangkan dengan efek diversifikasi, tetapi ada juga yang tidak bisa dihilangkan dengan efek diversifikasi. Resiko yang bisa dihilangkan disebut sebagai resiko tidak sistematis atau resiko pasar, sedangkan resiko yang tidak bisa dihilangkan disebut risiko sistematis. Contoh saja, misalkan kita mempunyai sebuah saham di perusahaan M, kemudian terjadi kebakaran pabrik perusahaan tersebut yang mengakibatkan penurunan keuntungan perusahaan tersebut. Karena merupakan kejadian yang jelek di perusahaan si M, jadi saham perusahaan tersebut akan mengalami penurunan dan memperoleh kerugian. Jadi bisa nggak sih resiko tersebut diminimalisir atau dihilangkan? Gini, misalkan kita mempunyai perusahaan B, portofolio kita terdiri dari saham S dan M. Berita buruknya ada di saham M. Barangkali merupakan berita baik bagi si perusahaan S, karena pasukan M itu berkurang, pasukan S barangkali meningkat, yang berarti penjualan juga meningkat. Harga saham tersebut, si perusahaan S akan mengalami kenaikan. Jika kita mempunyai portofolio yang terdiri dari dua saham tersebut, maka kerugian dari M bisa dikompilasikan oleh keuntungan si S tersebut. Jadi kesimpulannya, sebagian resiko pemegang saham M itu bisa dihilangkan atau dikompensasikan. Resiko kebakaran pabrik A merupakan risiko yang sistematis, atau bisa juga disebut resiko spesifik si perusahaan tersebut. Jadi resiko totalnya itu bisa diukur dengan varians atau standar deviasi return suatu aset. Terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Nurholik Roza. Ya, selanjutnya adalah model indeks tunggal. Model indeks tunggal ini didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Pengertian model indeks tunggal ini yaitu adalah metode yang digunakan dalam pengukuran nilai return dan resiko portofolio dengan asumsi apabila pergerakan return saham hanya berhubungan terhadap return pasar. Model indeks tunggal membagi retur sekuritas ke dalam dua komponen. Yang pertama, komponen retur yang unik dan independen terhadap retur pasar. Yang kedua, komponen retur yang berhubungan dengan retur pasar. Pada tahun 1963, William Sharpe mengembangkan model indeks tunggal. Menurut model tersebut, retur suatu saham
atau aset dipengaruhi oleh faktor bersama tunggal. Bersama ini adalah retur pasar, dengan kata lain retur saham dipengaruhi oleh retur pasar. Lalu parameter-parameter input untuk model Markowitz. Parameter-parameter input untuk model Markowitz ini digunakan untuk menghitung retur pasar, varians dan sekuritas, dan kovaransi antar sekuritas yang merupakan parameter input untuk analisis portofolio menggunakan model Markowitz. Keunggulan dari model indeks tunggal dibandingkan dengan model Markowitz adalah perhitungan yang lebih sederhana. Model Markowitz menghitung resiko dengan covariance melalui penggunaan matriks hubungan varians kovarian yang memerlukan perhitungan yang kompleks. Yang kedua, model indeks tunggal risiko disederhanakan ke dalam dua komponen, yaitu risiko pasar dan risiko keunikan perusahaan, sehingga perhitungan portofolio risiko Markowitz yang kompleks menjadi sederhana. Jadi, kesimpulan dari pembahasan return dan risiko dalam keuangan syariah itu ada 5 subbab. Yang pertama yaitu perhitungan return, yang kedua perhitungan tingkat keuntungan return yang diharapkan dan risiko, yang ketiga efek diversifikasi, yang keempat ada risiko dan return portofolio lebih dari 2 aset, dan yang 5 itu model indeks tunggal. Jadi return itu adalah bisa disebut sebagai hasil investasi atau tingkat keuntungan yang dihasilkan dari hasil investasi. Ada formula dalam menghitung return, yaitu di mana return sama dengan harga atau nilai pada periode T dikurangi harga atau nilai pada periode sebelumnya T-1, lalu ditambah dividen yang dibayarkan pada periode T, lalu dibagi dengan harga atau nilai pada periode sebelumnya T-1, lalu dikalikan 100%. Periode return ini bisa harian, bulanan, dan tahunan. Demikian pembahasan materi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga materinya bermanfaat ya. Kami dari kelompok 3 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.